Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariana Sarining Tias, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Islam Al-Badar, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Hefti sebagai guru kelas 2C di SD Islam Al-Badar. Assalamualaikum Bu Hefti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Bagaimana kabarnya Bu Hefti? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah hari ini semangat ya Bu Hefti. Sebelum saya melakukan supervisi di kelas panjenengan, kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu nggih. Nanti tujuan supervisinya yaitu untuk meningkatkan kompetensi panjenengan sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran yang tujuannya nanti untuk berpihak kepada murid. Selain itu nanti juga akan meningkatkan motivasi serta komitmen diri dari panjenengan ketika dalam proses pembelajaran, serta untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang panjenengan lakukan. Terima kasih. Tapi sebelum itu kita perlu melakukan pra-observasi terlebih dahulu nggih Bu, sebagai persiapan awal sebelum panjenengan nanti melakukan proses pembelajaran, agar panjenengan lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak. Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada panjenengan. Yang pertama adalah, kira-kira apa nanti Bu tujuan pembelajaran yang ingin panjenengan capai? Tujuan pembelajaran di kelas 2 ini nanti untuk yang akan disupervisi oleh Bu Ana yaitu ada 4. Yang pertama yaitu nanti anak-anak akan melihat video pembelajaran. Kemudian anak-anak bisa tahu bagaimana menyusun tentang kesetaraan mata uang. Kemudian yang kedua mengamati gambar mata uang. Kemudian anak-anak bisa menempel di kertas sehingga memicu anak untuk belajar secara inquiry, membentuk, kemudian disusun berdasarkan kesetaraan mata uang. Dan yang ketiga yaitu mengamati uang mainan, kemudian bisa menggambarkan uang mainan itu digambarkan dengan sekreatif mungkin, sekreatifnya Anda untuk menunjukkan kesetaraan mata uang. Dan yang ketiga yaitu yang keempat yaitu membaca buku bahan ajar sehingga dapat mempresentasikan materi tentang kesetaraan uang. Baik Bu, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti. Lalu bagian mana Bu yang nanti area pengembangan yang hendak panjenengan capai? Untuk area pengembangan dibagi jadi 2, yaitu area pengembangan kognitif sama keterampilan. Untuk yang kognitifnya nanti Anda mampu belajar tentang kesetaraan uang. Kemudian untuk keterampilannya tidak hanya pengetahuan saja, nanti anak-anak bisa menggambar. Dengan cara menggambar itu lebih memahami, kemudian menyusun mata uang itu bisa memahami tentang kesetaraan mata uang. Baik Bu, ada 2 area pengembangan secara kognitif dan keterampilan. Nah, untuk mencapai pengembangan itu nanti Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah panjenengan buat, mungkin dari segi strateginya, model ataupun metode yang panjenengan pakai? Untuk rancangan pembelajaran nanti pembelajarannya berbasis berdiferensiasi, sehingga anak-anak mampu memilih pembelajarannya sesuai dengan minatnya. Nanti ketika ada minat gaya belajarnya visual, audio visual maupun kinestik. Kemudian untuk model pembelajarannya discovery learning. Kemudian metode pembelajarannya nanti tetap berkelompok, kemudian ceramah, kemudian tanya jawab juga. Untuk medianya nanti apa saja Bu? Untuk medianya yang pertama video pembelajaran, kemudian gambar mata uang untuk disusun, kemudian selanjutnya ada uang mainan itu. Masya Allah, Bu. Sepertinya nanti akan
terwujud pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa memenuhi kebutuhan belajar anak-anak seperti itu nggih Bu. Kira-kira kapan Ibu nanti akan melakukan pembelajaran tersebut? Mungkin harinya, jamnya seperti itu. Untuk harinya insya Allah hari Kamis, jamnya jam ke-7 sampai ke-8. Gitu. Berarti saya nanti akan mengunjungi panjenengan pada hari Kamis jam ke-7 sampai jam ke-8 di kelas 2C untuk melakukan supervisi kelas dan mencatat hal-hal yang nanti terjadi di dalam kelas. Seperti itu Bu. Kemudian setelah Ibu melakukan pembelajaran nanti, kita akan lanjut ke percakapan pasca observasi. Kita akan membahas hasil temuan saya, kemudian mendiskusikannya dengan panjenengan, seperti itu nggih Bu. Kira-kira apa Bu yang panjenengan dapatkan dari percakapan pra-observasi ini Bu? Untuk yang saya dapatkan insya Allah lebih semangat lagi untuk melakukan praktek pembelajaran, kemudian disupervisi, apalagi disupervisi. Jadi harus siap dan ada rasa groginya juga karena disupervisi. Iya Bapak, ngoten nggih Bu. Terima kasih banyak nggih Bu atas kerjasamanya hari ini. Mudah-mudahan waktu pembelajaran nanti diberi kelancaran. Tujuan pembelajaran semua dapat tercapai dan yang pasti anak-anak terpenuhi kebutuhan belajarnya. Terima kasih. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Nanti akan dilanjut kepada kegiatan supervisi di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun selamat pagi. Nah, disiapkan kianu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alesa, Lufna tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Sakit. Oke, didoakan lekas sembuh. Kemudian Mirza. Nah, sampun. Hari ini kita akan belajar nih. Sudah siap untuk belajar? Iya. Alhamdulillah. Yang nangis tadi pagi? Tidak. Ada yang senang? Ada. Siapa yang senang hari ini? Ada. Wah, alhamdulillah kan? Khawatir, kan lagi khawatir. Kenapa kok khawatir sama kakak sepupunya? Soalnya biasanya senangnya dia, tapi kalau diajak apa itu sama mama itu biasanya mesti khawatir, kan khawatir. Nah, itu adalah suatu bentuk perasaan. Setiap anak memiliki perasaan yang berbeda-beda. Nah, Bu Efti tunjukkan sekarang. Nah, siapa yang hari ini bahagia? Alhamdulillah. Ada yang murung loh. Kan ya, kan lagi. Siapa yang hari ini takut? Takut. Ada yang hari ini takut? Ada. Oke. Kemudian siapa yang hari ini sedih? Siapa yang mau nangis? Sedih? ada.
Zain? Ada. Kemudian takjub. Wah, melihat hal baru langsung takjub. Enggak, biasa aja. Oke. Kemudian ada yang muak. Tidak. Kemudian ada yang marah. Hari ini ada yang marah. Tidak. Berarti semua hari ini bahagia, senang. Alhamdulillah. Ini adalah contoh-contoh perasaan nih. Kalau marah berarti wajahnya gimana? Keluar tanduknya. Kemudian kalau bahagia smile gitu ya. Kalau bahagia itu senang. Kemudian kalau sedih nah itu nih. Berarti sudah paham tentang perasaan? Sambut. Nah, alhamdulillah nih. Takjub, muak, marah, bahagia sama takut. Nah, di sini di sedih itu ada dibagi lagi. Ada yang karena berdosa, ada yang terbuang, ada yang putus asa, ada yang kesepian. Kemudian ada yang marah. Marah itu benci. Kemudian ada yang sakit. Kemudian kalau bahagia berarti gembira. Kemudian ada yang bangga. Tuh, kemudian kalau takut ada gelisah, kemudian dihina. Itu. Kemudian kalau muak berarti kecewa. Kecewa. Pernah kalian kecewa? Pernah ya. Ketika mau janjian naik sepeda, tapi temannya batal, nggak jadi. Nah, itu paham? Nah, sekarang Bulti akan bagikan ya. Ini adalah roda emosi 1, 2, 3, 4. Satu anak satu. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nah, ini diperhatikan, dibaca dulu. Sambun. Nah, ini ada lagi juga. Ini yang bentuknya gambar. Kalau itu bentuknya tulisan. Kalau ini adalah bentuknya gambar. Nah, ini satu kelompok bisa dilihat. Ini dalam bentuk gambar. Di sini ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang kamu lakukan di hari sebelumnya? Berarti yang kamu lakukan kemarin itu apa kira-kira? Contohnya, oh kemarin berenang gitu. Oh kemarin bersepeda gitu. Kemudian hal-hal menarik apa yang terjadi hari ini? Nah, kamu lihat apa tadi waktu olahraga? Kemudian kesulitan apa yang kamu alami pada hari ini? Nah, silakan diisi dulu ya. Beri nama, kelas,
dari yang kamu lakukan di hari kemarin, itu kira-kira kan ada perasaannya. Oh, saya melakukan, contohnya saya melakukan kegiatan bersepeda, pasti bahagia. Nah, Bu Efti akan memberikan 1 lembar kertas. Ini kalian boleh menggambarkan emosi, contohnya ini, atau boleh diceritakan, boleh. Kemarin saya bersepeda, boleh, ya. Jadi di situ ada pewarna, sudah ada pewarna. Nah, silakan digambar, ya. Nah, ini 1, 2. Berapa uang saku Keila? Tinggal 4.000 ada lagi? Berapa nak? Berapa itu? 1.000. Inas? Inas 5.000. Alisa? Jadi masih ada, Bu. 4.000. Nah, sama nih. Hari ini kita akan belajar. Alfian, berapa Fian? Wih, banyak itu. 5.000, 10. Dah. Sampun. Berapa ini? 5. Berapa nak? 17. 21. Tambah ini 22. 22.000. Uang sakunya banyak. Oke. Itu nanti ditabung, nggih. Ya, diperhatikan. Di sini ada uang apa ini namanya? Koin atau logam. Kalau ini namanya uang. Silakan, seumpama di sini uang berapa? Seperti ini, nih. Boleh. Nih 5.000-nya. Wah, kok sama dengan 10.000-nya berapa lembar gitu, nih. Silakan, boleh digunting. Banyak. Wah, gitu, nih. Atau uang 5.000 nanti berkelompok. Ya, bacanya di depan, nih. Ini seumpama 10.000. Ya, betul. Jelaskan ke teman-teman. Ini catatannya, Samen mau uang berapa? Uang 10.000.
ditulis Rp 10.000 sama dengan apa gitu nggih. 10 ribuannya dapat 2 ribuannya dapat berapa, 5 ribuannya dapat berapa gitu nggih. Nah, sampun, ini adalah uang mainan. Setelah itu, kemudian boleh kalian menggambarnya di sini. Ya, tidak ada berartinya. Boleh menggambar uang berapa sama dengan berapa. Contohnya uang 1.000 berarti dapat uang 200-annya berapa, 500-annya berapa gitu. Ini kalau uang logam. Di sini ada lagi yang uang kertas. Oke, di sini gambarnya berarti ini sesuai ini. Oke. 5.000-nya 1. Oke. Nah, silakan menggambar siapa yang kertas, siapa yang koin. Aku yang kertas. Oke. Berkelompok nggih. Bentar ya. Uang 10.000 bisa ditukar dengan uang 5.000 sebanyak 2 lembar. Uang 10.000 bisa ditukar dengan uang 2.000 sebanyak 5 lembar. Uang 5.000 bisa ditukar dengan uang 2.000 sebanyak 2 lembar. Dan 1.000 sebanyak 1 lembar. Uang 10.000 bisa ditukar dengan uang 2.000 sebanyak 3 lembar dan 1.000 sebanyak 4 lembar. Dua ribunya berapa? 10.000, 2.000-nya berapa? Dilihat lagi. 10.000-nya mana? Bantuin pegang. Nah, dah. Udah, kalimat terakhir itu. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aryana Sarining Tias, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Islam Al-Badar Kabupaten Tulungagung. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Hefti selaku guru kelas 2C di SD Islam Al-Badar.
kita akan melanjutkan rangkaian supervisi akademik yang telah kami lakukan kemarin, dan saat ini kita akan melakukan percakapan tentang pasca observasi kelas. Kita akan mereview kembali proses pembelajaran panjenengan kemarin. Kita akan melakukan evaluasi tentang kegiatan yang sudah panjenengan lakukan kemarin ya Bu. Bagaimana Bu perasaan panjenengan ketika kemarin saya observasi di kelas? Nah, waktu kemarin ketika panjenengan observasi niku rasanya nggih gugup. Takut, kemudian bagaimana kalau ada suatu kesalahan, kemudian atau pada langkah-langkahnya ada yang kurang gitu. Tetapi alhamdulillah mampu menyesuaikan. Seperti itu ya Bu ya. Ada rasa sedikit kekhawatiran gugup, takut, khawatir tidak sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat seperti itu Bu. Lalu bagaimana Bu langkah-langkah panjenengan untuk mampu mencapai area pengembangan yang sudah direncanakan? Untuk kemarin area pengembangannya berupa pengetahuan dan keterampilan, sehingga saya menggunakan media. Langkah-langkahnya itu yang utama adalah menggunakan media, yaitu berupa video, kemudian gambar. Jadi di situ nanti siswa akan sekreatif mungkin memanfaatkan media itu, kemudian bisa membangun pengetahuannya secara mandiri. Seperti itu ya Bu. Untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan, panjenengan menggunakan berbagai media untuk menggali kreativitas siswa ngoten nggih. Kemudian sejauh mana ukuran keberhasilan menurut panjenengan dari langkah-langkah yang sudah dilakukan kemarin? Karena pembelajaran berdiferensiasi itu masih pertama kali. Jadi saya belum bisa memberikan berapa persennya keberhasilannya karena masih pertama kali, dan pasti ada kegagalan dalam proses pembelajaran, dan kemudian masih harus ada perbaikan lagi. Baik, seperti itu Bu. Karena pengalaman pertama pembelajaran berdiferensiasi masih belum bisa mengukur tingkat keberhasilannya sampai mana Lalu tadi panjenengan menyebutkan adanya kekurangan atau kendala saat pembelajaran. Apa saja Bu kendala yang muncul ketika pembelajaran kemarin? Nah, di situ untuk kendalanya mungkin kemarin kan saya memakai video pembelajaran dan tidak ada speaker. Kan saya mikirnya nanti kalau pakai speaker mengganggu anak-anak yang gaya belajarnya yang lain, contohnya menggambar. Kemudian ada yang anak-anak, Bu, suaranya tidak terdengar, ngaten gitu. Kemudian penjelasan ke setiap kelompoknya itu yang memerlukan waktu, saya harus berpindah-pindah itu. Baik Bu, jadi kendalanya berupa perangkat pembelajaran yang kurang alat pembelajaran yang kurang tidak memakai speaker, takut mengganggu kelompok lain dengan gaya belajar yang berbeda. Kemudian manajemen waktunya masih sedikit kewalahan untuk membagi waktu dengan setiap kelompoknya. Seperti itu Bu. Apa Bu penyebab dari munculnya kendala itu tadi Bu? Karena kan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya siswa masing-masing. Jadi ada kalanya kelompoknya sudah selesai, kemudian lihat kelompok yang lain seperti itu. Jadi ada kondusifnya itu yang perlu diperbaiki. Ada lagi mungkin sudah penyebabnya? Penyebabnya sampun itu manajemen waktunya Bu. Karena anak-anak rasa ingin tahunya tinggi, jadi berkunjung ke kelompok lain yang gaya belajar yang berbeda. Seperti itu Bu. Kemudian nanti suatu saat pembelajaran selanjutnya berdiferensiasi selanjutnya, apa kira-kira rencana Ibu agar kendala itu tadi tidak muncul kembali? Untuk memperbaikinya ada tindak lanjut dari Ibu seperti apa? Untuk tindak lanjutnya,
karena pertama kali dan saya masih perlu banyak belajar lagi. Saya akan memanfaatkan seperti di media YouTube, saya akan melihat cara contoh pembelajaran berdifferensi itu seperti apa untuk menambah pengetahuan saya. Kemudian insya Allah mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada pada platform Merdeka Belajar gitu. Kemudian ada kelompok KKG, insya Allah berkontribusi juga di dalam kelompok KKG. Berarti rencana panjenengan kedepannya banyak mencari referensi di YouTube tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian pelatihan melalui PMM dan ikut atau lebih aktif lagi di KKG seperti itu Bu. Kapan panjenengan akan memulai atau melaksanakan rencana tersebut kira-kira? Insya Allah secepatnya, karena murid saja belajar, apalagi kita sebagai guru juga harus tetap belajar. Masya Allah. Siapa Bu nanti yang kira-kira dapat membantu panjenengan agar panjenengan itu punya komitmen, bisa konsisten melaksanakan rencana tersebut? Untuk melaksanakan perencanaan tersebut, untuk motivasinya dari rekan-rekan sejawat, dari kepala sekolah, kemudian guru-guru, kemudian dari Bu Ana juga yang sudah mensupervisi saya. Saya juga akan banyak belajar dari panjenengan. Masya Allah. Bu, semoga rencana panjenengan dapat konsisten panjenengan lakukan, dan dari panjenengan sendiri semoga ada komitmen dari dalam diri sendiri sesuai yang panjenengan ungkapkan tadi. Murid saja selalu belajar, jadi guru juga harus bisa mengimbangi murid-muridnya. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu Epti atas kesempatannya berbagi pengalaman, berbagi praktek baik dengan saya. Mudah-mudahan rangkaian supervisi akademik yang kita lakukan sejak kemarin membawa manfaat bagi kita, khususnya bagi panjenengan. Bisa menggali lagi potensi dari panjenengan. Tadi sudah bisa menemukan solusi dari kendala yang muncul, dan solusinya berasal dari panjenengan sendiri, bukan dari saya. Seperti itu Bu. Terima kasih banyak Bu Epsi atas kerjasamanya. Demikian rangkaian supervisi akademik yang telah saya lakukan, mulai dari pra-observasi, observasi di kelas, dan pasca observasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.